Semangat pagi bagi siapapun yang menyaksikan video pembelajaran berikut ini, secara khusus bagi siswa-siswi kami kelas 12 IPA yang ada di SMA Santo Thomas 3 Medan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita pada bab 2, yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Yang kita pelajari di bab ini, yang pertama nantinya redoks, yang kedua menyetarakan reaksi redoks, yang ketiga sel Volta atau Galvani, dan yang terakhir nantinya sel elektrolisis. Sebelum masuk ke reaksi redoks lanjutan, ada baiknya kita mengingat atau mengkilas balik kembali pelajaran tentang bilangan oksidasi yang kita singkat dengan biloks. Yang pertama nantinya adalah pengertian biloks, yaitu menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam membentukkan suatu senyawa. Kemudian kita akan belajar menentukan nilai bilangan oksidasi, yaitu bilangan yang dapat bertanda positif maupun bertanda negatif. Kemudian nantinya penentuan biloks dalam unsur atau senyawa. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah aturan penentuan bilangan oksidasi. Jadi yang namanya aturan wajib dipatuhi. Yang pertama adalah bilangan oksidasi atau biloks dalam keadaan bebas sama dengan 0. Saya ulang, bilangan oksidasi unsur dalam keadaan bebas sama dengan 0. Unsur bebas diantaranya ada yang monoatomik, ada yang diatomik, gitu ya, ada yang poliatomik. Jadi mau monoatomik, poliatomik itu bilangan oksidasinya tetap sama dengan 0 kalau dia unsur bebas. Contoh unsur bebas, ini dia ya, AlFe O2 berarti diatomik, nah, ini S8 berarti poliatomik. Contohnya tadi bilangan oksidasi Al sama dengan 0, O2 pun sama dengan 0. Aturan kedua adalah bilangan oksidasi dari suatu ion monoatom ini sama dengan muatan ionnya. Ingat, kalau monoatomik berarti berapa muatannya, itulah biloksnya. Misalnya Na positif berarti biloks positif 1, Ca2 positif berarti biloksnya positif 2. Itu juga dengan negatif. S2 negatif, biloksnya negatif 2. Yang ketiga, dalam senyawa, bilangan oksidasi dari unsur H selalu positif 1. Tapi hati-hati, ini tidak berlaku pada senyawa hidrida, yaitu hidrogen dengan logam. Karena bilangan oksidasi H nantinya sama dengan negatif 1. Contoh, H dalam H2O, HCl, NH3, HF, dan HI itu bilangan oksidasinya selalu positif 1. Tapi ketika jumpa dengan logam, berarti ini hidrida logam, hati-hati ya, bilangan oksidasi H menjadi negatif 1. Yang keempat, dalam senyawa bilangan oksidasi unsur O itu selalu negatif 2. Kecuali senyawa peroksida, itu nanti biloksnya O negatif 1, atau superoksida, bilangan oksidasi O sama dengan negatif setengah. Contoh, bilangan oksidasi O dalam H2O, HCaO, Na2O itu selalu negatif 2. Tapi bilangan oksidasi O dalam H2O2 dan Na2H2 berarti ini jangan lagi negatif 2 karena ini senyawa peroksida ya. Itu negatif 1. Aturan penentuan biloks yang berikutnya adalah dalam senyawa unsur F selalu memiliki bilangan oksidasi negatif 1. Ingat, F selalu negatif 1 dalam senyawa. Kemudian unsur logam selalu positif. Nah, khusus untuk golongan 1A, 2A, dan 3A, bilangan oksidasinya yaitu positif sesuai dengan nomor golongannya. Contoh kalau golongan 1 masih ingat kan golongan 1, nah, ini selalu positif 1 dalam senyawa ya. Bilangan oksidasi golongan 2 positif 2. Ini juga dengan golongan 3. Nah, bilangan oksidasi unsur golongan 6A, ini dia 6A S negatif 2 senyawa sulfida, atau dengan kata lain kalau dia masih 2 atom. Ini juga bilangan oksidasi unsur golongan 7A FClBrI itu negatif 1 senyawa halida atau tanpa oksigen.
Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jadi kalau dalam senyawa, kita jumlahkan semua bilangan oksidasi unsurnya, nanti hasilnya sama dengan 0. Contoh, H2CO3 berlaku berarti 2 biloksnya H ditambah 1 biloksnya C ditambah 3 biloksnya O ya harus sama dengan 0. Gitu juga dengan H2O. Berarti 2 bilangan oksidasinya si H tambah 1 bilangan oksidasinya si O, hasilnya harus sama dengan 0. Kemudian jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion poliatomik berarti sama dengan muatan ion. Berarti kalau ion poliatomik atomnya udah lebih dari 1 ya. Kalau kita menjumlahkan biloksnya harus sama dengan muatan ionnya. Contoh, kalau NH4 positif ini dia ya. Berarti bilangan oksidasi N ditambah dengan 4 kali bilangan oksidasi H harus sama dengan positif 1. Kemudian CO3 2 negatif berarti bilangan oksidasi C ditambah 3 bilangan oksidasi O harus sama dengan negatif 2. Gitu maksudnya ya. Nah, penggambaran penentuan biloks. Ini Bapak coba dengan contoh. Misalnya Na3ALF. Ini ada 3 unsur. Unsur Na, Al, dan F. Dalam aturan biloks sebenarnya ini udah ketentuan bilangan oksidasinya ya. Jumlah atom Na ada 3. Berarti bilangan oksidasinya totalnya jadi 3. Karena bilangan oksidasi Na sama dengan positif 1. Ya. Jumlah atom Al walaupun tidak tertulis nilainya, berarti itu sama aja dengan 1. Karena 1 jarang ditulis ya kalau dalam unsur. Kemudian F, ini jumlah atom F yang akan diikutkan dalam perhitungan berarti itu ada 6. Nah, contohnya hitunglah biloks Al dalam senyawa Na3ALF. Diketahui bilangan oksidasi Na positif 1 ada di aturan ke-6. Bilangan oksidasi F negatif 1 ada di aturan ke-5. Maka kalau kita ikutkan aturan yang ada tadi, yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa harus sama dengan 0. Berarti kalau kita jumlahkan tadi ini 3 kali biloks Na tambah 1 kali biloks Al tambah 6 kali biloks F harus sama dengan 0. Berarti diperoleh bilangan oksidasi Al sama dengan 6. Atau dengan kata lain, bilangan oksidasi Al tambah 3 sama dengan positif 6. Berarti bisa dibuat jadinya sama dengan ini, jadinya berarti bilangan oksidasi Al jadi positif 3. Atau dari aturan tadi pun sebenarnya bilangan oksidasi Al itu harus positif 3. Karena apa? Karena golongan 3. Nah, kita buat contoh yang lain ya. Misalnya Fe2O3. Berarti bilangan oksidasi unsur yang digarisbawahi. Misalnya Fe2O3 berarti atom Fe ada 2. Nah, kemudian atom O ada 3. Nah, berarti Fe2O3 2 kali bilangan oksidasi CFe tambah 3 kali bilangan oksidasi CO ya harus sama dengan biloks totalnya berarti 0. Dalam senyawa harus 0. CO kan ketentuan biloksnya udah negatif 2. Berarti 2 biloks Fe tambah 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6 sama dengan 0. Maka nantinya diperoleh bilangan oksidasi CFe sama dengan positif 3. Misalnya MnO4 negatif ini adalah ion poliatomik. Berarti kalau kita jumlahkan harus hasilnya sama dengan negatif 1. Jumlah atom Mn 1, jumlah O itu ada 4. Nah, berarti bilangan oksidasi O kan ketentuan selalu negatif 2. Berarti 1 kali bilangan oksidasi Mn kali tambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan biloks total dari MnO4 ini. Berarti sama dengan negatif 1. Biloks Mn tambah 4 kali negatif 2 itu namanya minus 1. Nanti diperoleh biloks Mn-nya jadi positif 7. Contoh yang berikutnya. Tentukan bilangan oksidasi atom S dalam H2S. Penyelesaiannya gini. Berarti langsung saja H ketentuannya positif 1. Berarti 2 kali H tambah 1 kali S itu sama dengan 0. Dalam senyawa harus 0. Berarti positif 2 tambah S, bilangan oksidasi S maksudnya 0. Nanti bilangan oksidasi S sama dengan negatif 2. Senyawa berikut. KMnO4, berarti bilangan oksidasi Mn-nya berapa? Berarti kita buat ketentuannya adalah kalau O kan selalu negatif 2, K sudah pasti positif 1. Karena apa? Karena logam golongan 1. Berarti kalau kita jumlahkan
1 kali K ditambah 1 kali Mn ditambah 4 kali bilangan oksidasi O harusnya 0. K-nya 1, bilox Mn-nya dicari, sedangkan O-nya 4 kali negatif 2, jadi negatif 8, nanti diperoleh biloxnya Mn jadi positif 7. Jadi mudah ya, hanya berhubungan dengan operasi jumlah dan kurang. Nah, untuk reaksi redoks dan non-redoks, bagaimana membedakan redoks dan bagaimana reaksi non-redoks? Nah, kita buat dulu. Kalau reaksi bukan redoks, berarti reaksi yang biloksnya nggak ada perubahan gitu ya. Kalau secara lengkapnya ada juga definisi redoks yang berhubungan dengan penangkapan oksigen, hidrogen, dan elektron. Jadi kita tekankan kali ini hanya pada bilangan oksidasi ya. Nah, jadi kalau misalnya gini, CaCO3, 2HCl, Ca, nanti bilangan oksidasinya Ca-nya 2. Ini O-nya negatif 2. Nanti kalau kita cari C-nya jadi 4 gitu ya. Masih ingat cara nyarinya kan? Jumlahkan semua hasilnya 0. Ini positif 1, negatif 1. Jadi koefisien di sini tidak berpengaruh dalam penentuan biloks di sini ya. Nanti coba perhatikan. Setelah dapat biloksnya masing-masing, ada nggak yang berubah? Jadi kalau tidak ada yang berubah, maka itu reaksi bukan redoks. Jadi bagaimana yang redoks? Reaksi redoks adalah suatu reaksi yang di dalamnya terjadi reaksi perubahan bilangan oksidasi dan yaitu penurunan dan kenaikan. Kalau dia nanti kenaikan berarti dia oksidasi, kalau dia penurunan nanti dia reduksi. Contoh reaksinya Mg tambah 2HCl, bilangan oksidasi Mg unsur bebas 0. H selalu positif 1 supaya 0 berarti negatif 1. Mg golongan 2 positif 2 negatif 1 ya, berarti 0. Perhatikan Mg bilangan oksidasi berubah dari 0 menjadi 2 berarti dia oksidasi, sedangkan si H dari positif 1 menjadi 0 turun berarti dia reduksi gitu ya. Itu dia membedakan bagaimana redoks dan bukan redoks. Maka reaksi ini termasuk redoks karena ada yang naik, ada yang turun biloksnya ya. Nah, berikutnya adalah reaksi autoredoks. Nah, sebenarnya reaksi autoredoks ada dua ya, ada yang disproporsionasi dan ada yang koproporsionasi. Jadi secara umum kita buat autoredoksnya yaitu reaksi disproporsionasi, reaksi ketika zat mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi secara serentak. Maksudnya seperti ini. Dalam satu reaksi ada satu unsur yang mengalami kenaikan biloks dan penurunan biloks. Itu maksudnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Cl2, nah ini reaksinya KOH, KCl, dan lain-lain. Kalau kita buat uraikan biloksnya, nah ini hasilnya. Cl-nya jadi 0, K1, H positif 1, ketentuan O negatif 2, K positif 1, Cl negatif 1, K positif 1, O negatif 2, Cl positif 1, O negatif 2, H. Nah, ini dia H-nya positif 1 ya, tapi karena ada 2, itu jadi positif 2. Ini biloks awalnya, ya. Positif 1 untuk H. Coba kita perhatikan bilangan oksidasi unsur siapa yang berubah? Coba si Cl. Nah, dari 0 menjadi positif 1, perseberangannya dari kiri ke kanan, berarti itu naik, berarti reaksi oksidasi. Kemudian ada lagi yang berubah. Iya, masih unsur Cl, yaitu dari 0 menjadi negatif 1, berarti penurunan, namanya reduksi. Reaksi seperti inilah yang disebut dengan reaksi autoredoks, di mana satu atom, dia yang naik, dia juga yang turun. Si Cl mengalami kenaikan menjadi positif 1, si Cl mengalami penurunan menjadi negatif 1. Maka dia autoredoks. Nah, ini tentang peranan zat dalam reaksi redoks. Sebenarnya ada 4 peranannya, yaitu yang pertama pengoksidasi, pereduksi, yang berikutnya nanti ada hasil oksidasi dan hasil reduksi. Misalnya untuk reaksi berikut 2Ag positif tambah Ni menghasilkan 2Ag tambah Ni2 positif. Ag-nya bilangan oksidasinya positif 1, Ni 0 karena unsur bebas. Ag-nya 0 karena unsur bebas, Ni positif 2, ion monoatomik. Perhatikan bilangan oksidasi si Ag berubah dari positif 1 menjadi 0, berarti reduksi. Sedangkan si Ni berubah dari 0 menjadi positif 2, berarti dia oksidasi. Berarti reaksinya reaksi redoks. Untuk peranannya, perhatikan 2Ag positif. 2Ag positif ini
disebut dengan zat pengoksidasi atau oksidator. Karena apa? Karena pengoksidasi itu adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Ingat ya, berarti pengoksidasi adalah zat yang mengalami reduksi dan menyebabkan zat lain teroksidasi. Jadi hati-hati, jangan terbalik-terbalik nanti. Kemudian Ni itu adalah reaksi disebut dengan pereduksi atau reduktor, gitu ya. Kenapa? Karena zat ini mengalami reaksi oksidasi dan menyebabkan zat lain tereduksi. Kalau nantinya ditanya hasil oksidasi, lihat hasil oksidasi berarti panah oksidasi berarti si Ni. Kalau hasil reduksi adalah 2Ag atau Ag. Oke, saya rasa demikian untuk pertemuan kali ini. Boleh dipelajari lagi, diulang-ulang catatan atau pelajaran kelas sebelumnya. Ini adalah materi ulangan, jadi harap dikuasai agar nantinya di pelajaran redox berikutnya benar-benar bisa lebih mudah dipahami. Sekian, semangat pagi, semoga dalam keadaan sehat, bersukacita.